Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Erwinda Randi, NPM 18200606603, lokal 7D non regular. Akan menyampaikan rekomendasi kebijakan atau policy brief tentang problematika penyusunan RKA SKPD. Pada tanggal 12 Maret 2019 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan sejak tanggal 12 Maret 2019 peraturan pemerintah ini mulai berlaku efektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 banyak tugas dan kebijakan yang harus dibuat, disusun, dan dibentuk oleh pemerintah daerah, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKAD, dan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang terkait pelaksanaan penyusunan RKA SKPD, namun diabaikan dan diingkari. Salah satu kebijakan yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai yang diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat pemerintah daerah, TAPD, PPKAD, dan SKPD dalam menyusun RKA SKPD mengabaikan dan mengingkari tugas dan kewajiban dalam menetapkan atau membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk perda dan perkada, sehingga meninggalkan berbagai macam permasalahan. 1. Terdapat pemerintah daerah, dalam hal ini PPKAD, belum menyusun, menetapkan, dan membentuk perda tentang tata cara penyusunan RKA SKPD atau perubahan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Terdapat pemerintah daerah, PPKAD atau Bapeda, belum menyusun, menetapkan, dan membentuk perkada tentang analisis standar belanja, standar harga satuan, dan garis miring atau standar teknis sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. 3. Terdapat pemerintah daerah, PPKAD, dan garis miring atau Bapeda mengabaikan dan mengingkari tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari waktu penetapan RKPD, waktu pengajuan dan kesepakatan KUA PPAS, penetapan perkada tentang analisis standar belanja, standar harga satuan, dan garis miring atau standar teknis, waktu penyusunan RKA SKPD, serta pengajuan APBD ke DPRD. Terdapat PPKAD dan garis miring atau Bapeda tidak melibatkan TAPD dalam menyusun dan pembahasan atau atas KUA PPAS, pembahasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melakukan verifikasi RKA SKPD, membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, atau rancangan pertanggungjawaban APBD, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, atau mempertanggungjawabkan APBD, dan menyampaikan surat edaran kepada kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA. 5. Terdapat PPKAD dan garis miring atau Bapeda tidak melibatkan inspektorat dalam melakukan review atas RKPD dan perubahan RKPD, rencana kerja perangkat daerah dan perubahan rencana kerja perangkat daerah, dan KUA PPAS, serta perubahan KUA dan perubahan PPAS dan RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang review atas dokumen rencana pembangunan dan anggaran daerah tahunan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, TAPD, PPKAD, dan SKPD dalam menyusun RKA SKPD hingga penyusunan APBD, berikut ini sejumlah rekomendasi yang bisa ditawarkan. 1. Membentuk perda tentang tata cara penyusunan RKA SKPD atau perubahan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Membentuk perkada tentang analisis standar belanja, standar harga satuan, dan atau standar teknis. 3. PPKAD dan garis miring atau Bapeda harus patuh pada peraturan perundang-undangan. 4. PPKAD dan garis miring atau Bapeda membangun koordinasi secara rutin dan sinergi dengan TAPD. 5. PPKAD dan garis miring atau Bapeda memahami dan menghargai tugas inspektorat dalam melakukan review. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang rekomendasi kebijakan problematika penyusunan RKPD SKPD. Sekian dan terima kasih.